Contohnya gitu ya, Tanah Abang gitu ya, kalau lebaran si toko-toko itu tuh dia tuh obral-obral barang yang enggak laku ya. 1 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang di obral-obral ya. Halnya kosmetik juga sama, apalagi kita jualan menjelang lebaran ya, ya rame gitu ya. Saya bukan ngada-ngada gitu ya. Kalau orang yang sudah ngerasain jualan menjelang lebaran, tolong komen. Assalamualaikum, gimana kabar kalian? Pastinya baik-baik saja, tidak ada kekurangan apapun. Usahanya lancar, rezekinya barokah, apa yang diinginkan, cita-cita impian hayalannya terkabul. Video kali ini saya mau berbagi cerita pengalaman usaha mempunyai barang tidak laku dan mau expired, saatnya dipromoin. Waktu tidak kerasa banget ya, udah 12 hari kita tuh menjalankan ibadah puasa ya. Bagi yang menjalankan menuju jualan, detik-detik rame, gimana? Sudah mempersiapkan belum? Jualan menjelang lebaran dan sesudah lebaran, sudah nyetok barang apa aja gitu ya. Komen di bawah, jangan sampai ketinggalan ya, jangan sampai nyetok ya. Kalian bakalan nyesel. Udah mempersiapkan promo lebaran belum? Ya kan saya nggak punya barang-barang untuk dipromoin gitu ya. Bahkan beli barangnya barang harga normal, nggak barang promo. Coba cek gitu ya, barang kalian itu satu persatu gitu ya. Ada yang tidak laku enggak, ada yang penjualannya lambat tidak. Jadi kesempatan gitu ya, jualan menjelang lebaran sambil promo-promoin barang yang tidak laku, barang yang tidak jalan di toko kalian. Kalian yang mungkin gitu ya sekarang itu lagi pusing gitu ya, mempunyai barang yang tidak laku, si barangnya tidak bisa ditukar gitu ya. Misalkan kalian itu belanjanya di online, atau kalian itu belanja di toko grosiran tetapi tidak bisa diretur, atau kalian itu belanja di sales, tidak bisa diretur juga. Jangan diem aja gitu ya, setidaknya kalian itu memikirkan, kalian juga harus respect lah gitu ya sama barang-barang yang kalian jual itu. Harus tahu dan perhatian gitu. Sebagai penjual kita tuh harus peduli gitu ya, jangan cuek-cuek aja. Walaupun expirednya masih lama, kalau didiamin gitu ya, waktu semakin berjalan expirednya ya makin berkurang. Kalau didiamin ya pastinya bakalan jadi sampah gitu ya, boro-boro buat untung, yang ada malah buntu. Saya juga sih dulu mempunyai gitu ya barang-barang gitu, waktu pas pertama buka toko kosmetik, pengen jualan produk ini produk itu, ternyata enggak laku. Kalau saya sudah was-was dan cari-cari ide gitu ya, si produk ini tuh harus habis, harus laku. Oke, di sini saya mau kasih tipsnya ya buat kalian gitu ya, mempunyai barang begitu ya, syukur-syukur si barang itu tuh habis. Kalau tidak habis juga ya masih bisa kejual lah, masih bisa dijadikan uang. Saya sih cuma ngasih tahu aja gitu ya, di samping ya ini tuh momennya pas banget untuk promo-promoin barang yang tidak laku ya gitu ya. Tanah Abang gitu ya, kalau lebaran si toko-toko itu tuh dia tuh obral-obral barang yang enggak laku ya. 1 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang di obral-obral ya. Halnya kosmetik juga sama, harus digituin. Apalagi kita jualan menjelang lebaran ya, ya rame gitu ya. Saya bukan ngada-ngada gitu ya. Kalau orang yang sudah ngerasain jualan menjelang lebaran, tolong komen, kita promoin gitu ya produk-produk yang enggak jalan, yang enggak laku. Pas banget, orang yang belanja banyak banget gitu ya. Kalau jualan menjelang lebaran dan sesudah lebaran itu belanjanya itu sekalian. Lihat barang yang lagi promo, pastinya lah gitu ya tertarik. Apalagi kalau lebaran itu ya banyak uang lah. Kalau kalian mempunyai barang seperti begitu ya, kalian itu bisa ngikutin saran saya. Buat kalian
itu jangan sayang-sayang gitu ya sama barang kalian itu ya, daripada enggak kejual sama sekali, jual buat harga promo gitu ya. Bisa kalian itu jual dimurah-murahin, atau jual harga modal, atau kalian itu jual di rugi-rugikan. Saya juga dulu begitu gitu ya. Kalau kita mikirin kerugi, pastinya kita tuh sayang gitu ya sama barang itu, dan selalu mempertahankan. Kalau dipertahankan juga gitu ya barang yang tidak laku ya, sampai kapanpun nggak laku. Kalau saya sih mikirnya gitu ya, daripada tidak laku, daripada tidak kejual sama sekali, tidak dijadikan uang sama sekali. Kalau laku sih alhamdulillah ya. Kalau tidak laku, lakunya sedikit gitu ya, ya masih alhamdulillah. Kalau dijadikan duit, dijual harga modalnya, jual harga dirugi-rugikan, kan masih bisa dijadikan uang. Si uangnya bisa digolangin ke barang yang lain, dan jadi dapat untung. Alhamdulillah sih kalau sekarang sih toko saya sih nggak ada yang diwas-wasin gitu ya soal barang. Produk yang saya jual sih aman-aman aja. Kalau sekarang sih sudah tahu juga gitu ya, barang-barang ya, peminat pembeli di toko saya itu jualan tidak was-was, karena jualan ngikutin minat pembeli itu, selambat-lambatnya si produk itu bakalan laku. Gimana? Tertarik tidak membuat promonya? Cukup sekian berbagi cerita pengalaman usaha kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran, ada pertanyaan lain, komen di bawah ini. Next time sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, sehat selalu.